Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah la haula wala quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban. Sahabat sejati yang Allah muliakan, alhamdulillah di siang pagi menjelang siang ini senantiasa kita bermohon kepada Allah agar diberikan sehat, nikmat lahir dan batin, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga dengan semua nikmat itulah kemudian kita bisa beraktivitas, bisa menikmati semua karunia-Nya. Alhamdulillah di pagi ini kami sedang rehat di tengah kebun karet di daerah mana ini? Di daerah Cikumpai, sebuah tempat yang nyaman, yang teduh, yang indah dan sangat sangat inspiratif untuk menyegarkan pikiran dan psikis kita yang mungkin selama ini, setelah seminggu ini berkutat dengan berbagai aktivitas pekerjaan, berkutat dengan berbagai aktivitas yang menuntut kerja keras, baik itu otak maupun fisik kita. Maka tidak berlebihan kalau kemudian kita memberikan hak atas tubuh kita, hak atas pikiran kita untuk menikmati istirahat, menikmati waktu senggangnya dengan refresh, dengan menyegarkan, dan salah satunya adalah tempat ini yang beriring dengan semilir angin yang sepoi-sepoi, memanjakan mata, memanjakan tubuh, memanjakan pikiran kita untuk mengingat setiap hembusan napas kita sebagai karunia Allah yang tidak terhingga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban, maka nikmat Tuhanmu mana lagi yang kau dustakan. Kadang kita tidak menyadari kita banyak menuntut. Mulai dari bangun tidur kita minta ini, kemudian selepas mandi kita minta yang lain lagi, menjelang siang kita minta yang lain lagi, dan terus banyak yang kita mintakan kepada Allah. Padahal ada banyak hal yang bisa kita syukuri tanpa harus kita minta lebih daripada kepada Allah. Mulai dari bangun tidur, ketika kita dibangunkan oleh Allah, itu merupakan nikmat yang tiada terhingga. Betapa banyak orang yang setelah tidur semalaman kemudian tidak dibangunkan lagi, dan ketika terbangun sudah ada di tempat lain. Sementara kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati hangatnya sinar matahari, menikmati sejuknya angin yang sepoi-sepoi, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang tidak terhingga. Maka sudah selayaknya lah kita kemudian senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah. Meskipun pujian kita, meskipun syukur kita pasti tidak akan mencukupi, pasti tidak akan mampu untuk membalas sekejapan mata kita saja yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, mari kita kembali menata hati, mengingatkan diri kita untuk memperbaharui rasa syukur kita yang mungkin selama ini tertutup atau terhalang oleh keinginan-keinginan, terhalang oleh berbagai ego, atau terhalang oleh berbagai pekerjaan kita, sehingga kita lupa mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh sebuah universitas di Amerika sana menyatakan bahwa memang tidak ada indikator kebahagiaan yang mutlak. Indikator kebahagiaan setiap orang mungkin berbeda-beda. Ada yang bahagia karena punya mobil,
Ada yang bahagia karena dikaruniai anak, ada yang bahagia karena mendapatkan jabatan dan gaji baru, dan banyak hal yang membuat orang bahagia. Tapi menurut penelitian tersebut, hakikat kebahagiaan yang paling mendekati untuk bisa kita ukur adalah rasa syukur dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapapun mobil kita banyak, ketika kita lupa mensyukurinya, maka itu tidak akan mengantar kita kepada kebahagiaan yang hakiki. Pun ketika harta kita melimpah, ketika kita tidak mensyukurinya, itu pun tidak akan kemudian lantas membuat kita bahagia. Kemudian ketika kita juga punya anak, kemudian kita luput mensyukurinya, anak kita pun tidak lantas membuat kita bahagia. Sekali lagi bahwa benar, indikator kebahagiaan yang mungkin bisa kita ukur, yang mungkin bisa kita jadikan indikator bahwa kita bahagia adalah seberapa besar rasa syukur kita kepada Allah, seberapa besar nikmat yang dapat kita sadari. Mangga Bapak, mangga, bahwa syukur itulah yang menjadikan kita bahagia. Jangan menunggu kaya untuk bersyukur, tapi bersyukurlah niscaya kita akan kaya. Jangan menunggu bahagia untuk bersyukur, maka bersyukurlah niscaya kita akan bahagia. Jadi syukur merupakan sebuah landasan utama atau dasar kita untuk bahagia. Kita bisa melakukan research atau penelitian kecil-kecilan terhadap diri kita, terhadap orang-orang di sekitar kita. Siapa orang yang paling bahagia, dan ternyata kebahagiaan itu terletak pada seberapa besar syukur kita atas nikmatnya. Semakin besar rasa syukur kita, maka akan berbanding lurus dengan tingkat kebahagiaan kita. Sebaliknya, ketika kita selalu mengeluh, ketika kita selalu merasa kurang, ketika kita selalu meminta kepada Allah apa yang belum kita miliki sementara orang sudah miliki, maka semakin turunlah nilai kebahagiaan kita, turunlah derajat kebahagiaan kita. Maka untuk bahagia tidak usah menunggu kaya, untuk bahagia tidak usah menunggu naik jabatan, untuk bahagia tidak usah menunggu gaji besar, untuk bahagia tidak usah kemudian kita menjadi pejabat atau memiliki apapun. Syarat mutlak untuk sebuah kebahagiaan adalah bagaimana kita memiliki rasa syukur terhadap nikmat Allah. Mensyukuri apapun adalah kunci dari segala kebahagiaan kita. Selamat berbahagia, jangan lupa berbahagia, dan Anda, kita semua bisa bahagia saat ini juga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.